Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'lir rijali bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa rakatihim fi dini wa dunia wal akhirah ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yashurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa nusur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kemarin? Kesimpulan Kemarin kesimpulan ya? sekarang kesimpulan kemarin Oh kemarin takmilah. Selesai kita membahas seluruh akidah. Kita selesai membahas seluruh sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul yang wajib kita ketahui, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, wajib tahu ini. Dan wajib taunya dengan dalil, bukan wajib tahu katanya orang, bukan. Wajib taunya harus dengan yakin, maknanya dengan dalil. Makanya tiap waktu kita ajak berpikir, mudah-mudahan pada nyangkut. Karena pikiran kita ini daripada mikirin Allah, mikir dalil, lebih baik suruh mikirin kerjaan, mikirin keluarga, mikirin kantor, mendingan begitu katanya, gitu loh. Padahal kalau kita sampai bisa berpegang pada dalil mikirin ini, maka ini akan jadi jalan untuk menyetop pikiran-pikiran kita yang keluar dari rel, gitu loh.
pikiran-pikiran yang nggak jelas itu nanti akan terbuang, akan tersingkir, beralih kepada memikirkan sesuatu yang baik. Jadi bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada pemikirannya sendiri. Nah, sekarang kan kita kayak yang urusan nanti, urusan besok, urusan lusa. Kalau nggak saya pikirin sekarang gimana nanti? Ini banget nggak kenalnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sekarang, yang nanti, yang besok itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah ada dalam ilmunya Allah, dan yang di ilmunya Allah itu nggak akan berubah. Yang di ilmunya Allah itu hanya ada satu kejadian, nggak ada dua kejadian, nggak ada. Walaupun kamu sekarang berada dalam sebuah pilihan, saya berangkat umroh atau nggak berangkat. Ente bingung banget, berangkat nggak ya, berangkat nggak ya, berangkat nggak ya. Kalau saya berangkat nanti akan begini. Kalau nggak berangkat begini. Itu kan di pikiran kita ada dua kejadian, tapi di ilmunya Allah satu kejadian, gitu loh. Jadi kamu mau berpikir keras bagaimanapun, kejadiannya akan cocok dengan yang di ilmunya Allah. Kalau di ilmunya Allah itu nggak berangkat, kamu kok pikirannya berangkat, itu kamu nyapein diri maksudnya. Udah harapannya besar, gagal juga. Kenapa? Karena cocoknya kejadian dengan ilmunya Allah. Jadi kita wajib tahu sifat-sifat Allah ini dengan dalil, bukan cuma pakai katanya orang lain. Yang wajib diketahui ada berapa sifat? Yang wajib diketahui ya yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Kita itu diminta agar akalnya jadi akal yang sehat. Jangan akalnya jadi akal Mu'tazilah, atau akalnya akal Qadariyah, akalnya akal Salafi. Apalagi sampai salah fikir, wah bahaya itu. Artinya akal yang sehat itu yang bagaimana? Akal yang sehat itu ya yang bisa menetapkan wajib pada wajib, menetapkan mustahil pada mustahil, menetapkan jaiz pada jaiz, namanya akalnya sehat, gitu loh. Lah wajib mustahil jaiz itu apa? Wajib mustahil jaiz itu sifatnya perkara yang mau dihukumi oleh akal, bukan hukum akal, bukan. Sifatnya perkara yang akan dihukumi oleh akal itu wajib mustahil jaiz. Ya, kayak merah, kuning, hijau, biru itu sifatnya apa? Sifatnya apa? Sifatnya apa? Sifatnya sesuatu yang dijumpai mata. Bukan sifatnya mata kan, bukan kan? Wajib mustahil jaiz begitu, bukan sifatnya akal, bukan. Sifatnya sesuatu yang dijumpai oleh akal, gitu loh. Jadi akal itu kalau memandang sesuatu akan menjumpai wajib, mustahil, jaiz. Sama kayak mata memandang sesuatu akan menjumpai, kalau enggak merah, kuning, hijau. Itu kalau mata itu memandang
Akal begitu, kalau akal memandang sesuatu yang dijumpai ya ada yang wajib, mustahil atau jaiz. Makanya penting kita ngerti hal tersebut agar kita jadi orang yang akalnya waras, akalnya sehat, akalnya normal. Artinya ukuran mata normal itu apa? Ya mata yang ngerti merah, kuning, hijau, gitu loh. Ukuran akal yang sehat itu apa? Akal yang ngerti wajib, mustahil, jaiz, gitu loh. Kalau akal matanya kok nggak ngerti mana merah, mana kuning, mana hijau gimana? Ya berarti matanya nggak sehat. Kok ada akal tapi nggak bisa mutusin mana wajib, mustahil, jaiz, berarti akalnya nggak sehat, gitu loh. Diulang-ulangnya pelajaran tauhid itu agar akal kita jadi akal yang sehat. Kalau akal kita sehat, bagaimana beragamanya jadi benar. Jadi orang banyak salah karena cara beragamanya, cara berpikirnya salah. Apalagi ngartiin Al-Quran, ngartiin hadis, terus hanya pakai terjemahan, akalnya nggak mau digunakan. Ini akan jauh dari kebenaran, jauh. Ini jangan sampai kita jadi orang yang beragama tapi cara beragamanya tidak sesuai dengan tuntunan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka hari ini kita sampai pada kesimpulan. Apa kesimpulan maksudnya? Mau menyimpulkan apa yang sudah kita bongkar. Kita dari awal sudah bongkar apa? Sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul. Udah kita bongkar satu-satu tuh, kita pretelin lah gitu loh. Nah, kita urai satu per dari mulai wujud, dan bakoh sampai mutakalliman. Dari mulai yang mustahil, Adam, Qudus, fana, mumasalah, sampai abkam. Sudah kita pretelin satu per satu, kita jelaskan apa itu wujud, apa itu wajibul wujud. Jadi harus tahu Allah itu bukan cuma Allah itu ada, tapi harus tahu Allah itu wajib ada. Kalau orang hanya tahu Allah itu ada gimana? Kalau orang hanya tahu Allah itu ada gimana? Berarti akalnya soak.
Karena akal itu kalau melihat sesuatu nggak cuma mutusin adanya doang, tapi wajib adanya atau jaiz itu diputuskan gitu loh. Langit ini apa? Oh, jaiz adanya. Matahari apa? Oh, jaiz adanya. Allah apa? Wajib adanya. Itu selalu dibawa gitu loh. Kayak kamu melihat ini apa? Gelas. Walaupun kamu ngomongnya cuman gelas, mata kamu ngelihat gelas, tapi mata kamu bisa mutusin gelas bening atau gelas putih. Itu selalu dibawa, nggak ada gelas doang, nggak ada. Mesti ada, ini gelasnya gelas apa? Oh, gelas yang merah. Oh, gelas yang hijau. Oh, gelas yang bundar. Itu selalu, kenapa? Karena tidak ada gelas nggak ada warnanya. Lah, setiap mata yang melihat gelas akan membuat keputusan apa itu warnanya. Begitu pula akal. Akal kalau memandang sesuatu pasti diputuskan ini wajib atau mustahil atau jaiz. Kalau kamu kok nggak bisa memutusin tiga ini, berarti akalnya belum bekerja, gitu loh. Akalnya belum menyinari sesuatu, akalnya belum memandang sesuatu. Makanya penting kalau sampai kita nggak paham ini, kita bisa cara beragamanya nanti salah. Kenapa? Karena cara kenalnya Allah salah, cara kenalnya para rasul juga salah. Yang sudah kita urai satu persatu, jumlahnya semua dari sifat Allah, sifat Rasul, semua akan kita susun kembali menjadi satu rangkaian. Maka seluruhnya itu jumlahnya ada 64 akidah. Dari yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan berkaitan dengan sifat-sifat para rasul, semuanya ada berapa? 64 akidah, 64 prinsip. Wah. Jadi ini 64 ini pegangannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kamu kok mau cari pegangannya umat Islam itu ya ini gitu loh. Jangan pegangannya umat Islam kok jimat. Gimana pegangan kok jimat ya? Saya mau punya pegangan yang kuat apa? Jimat. Nah, gimana pegangan kok jimat? Pegangan ya ini. Kenapa kok pegangannya ini? Ini nggak akan pernah menyasarkan kamu, nggak akan. Ini nggak akan pernah membawa kamu keluar dari jalannya Nabi Muhammad SAW. Ini akan membuat kamu justru jadi apa? Jadi seorang yang bebas atau kebal sama api neraka yang selama.
64 akidah itu semuanya masuk ke dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Ini adalah kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu disebut jawami'il kalim. Orang kalau ngomong sedikit tapi maknanya luas disebut jawami'il kalim. Makanya apa yang kita kaji dalam kitab ini berbulan-bulan, yang jumlahnya berhalaman-halaman, itu disimpulkan oleh Nabi hanya dengan kalimat yang isinya 24 huruf. Coba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dalam kalimat itu kalau kamu baca lafaz atau kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di dalamnya tersimpan seluruh yang ada dalam kitab ini. Jadi kamu kalau mau ingat seluruh kitab ini, nggak usah baca satu-satu, cukup melafazkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kamu akan ingat apa yang jadi isinya. Karena seluruhnya masuk ke dalam 2 kalimat syahadat. Itu banget istimewanya Nabi Muhammad SAW yang bisa mengumpulkan sesuatu yang banyak, dikumpulkannya dengan 1 kalimat. Hingga kita mudah diringankan untuk mengingat seluruh akidah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 24 huruf. Ada 7 kalimat. La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Berapa? 7. Hurufnya ada 24, kata-katanya ada 7 kata. Kata ulama, 24 huruf itu menandakan apa? 24 huruf itu menandakan waktu kita yang 24 jam. Yang mana setiap hurufnya kalau kita baca menjadi tebusan untuk 1 jam dosa-dosa kita. Jadi orang yang membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akan diampuni dosanya dalam 1 hari. Ini kata sebagian ulama. Lagi mengatakan, oh itu ada 7 kata. Apa itu 7 kata? Oh, kata Imam Sanusi, imam yang lain mengatakan 7 kata itu menjadi ampunan, menjadi pembebasan dari 7 lubang api neraka, 7 pintu api neraka. Apabila kita kok membaca kalimat tersebut dengan benar, menghadirkan maknanya, maka 7 kata itu akan membebaskan seseorang dari 7 pintu api neraka. Ada lagi mengatakan hadisnya Nabi, siapa yang membaca la ilaha illallah dengan memanjangkan alif pada huruf lam dan memanjangkan lam pada lafaz jalalah yang panjangnya sampai 6 harokat. Panjang lam jalalahnya 3 harokat. Kalau dibaca 7 harokat bukan. Jadi kalau dihitung jadi 14 alif. La ilaha illallah. 7
Alif la ilaha illallah. Siapa yang bisa baca lafaz lamnya dipanjangkan demikian dan lafaz jalalahnya sambil mengingat seluruh maknanya, maka akan jadi ampunan untuk 4.000 dosanya. Dan itu pun dosa-dosa yang besar. Coba sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau dia nggak punya dosa gimana ya Rasulullah? Akan diampuni dosa keluarganya. Nanya lagi, kalau keluarganya nggak punya dosa gimana ya Rasulullah? Akan diampuni dosa tetangga-tetangganya. Jadi siapa yang mengucapkan 1 kali 2 kalimat syahadat dengan mengucapkan dengan cara memanjangkan lafaz lam dan alif jalalahnya, lam jalalahnya, maka akan jadi tebusan untuk 4.000 dosa besar. Kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan keuntungan dari zikir manapun seagung semulia zikir la ilaha illallah. Gak ada. Kamu cari zikir yang lain yang keuntungannya seperti itu gak ada. Kalaupun ada, kamu perlu mengulangnya ribuan kali baru untungnya segitu. Ini cukup kamu baca 1 kali, untungnya luar biasa. Jadi ini menunjukkan Nabi menyimpulkan bahwa Nabi itu al-jawami'il kalim, orang yang kalau ngomong sedikit tapi kandungannya terkandung begitu banyak makna di dalamnya. Ya, jadi kita paham bahwa seluruh akidah yang sudah kita pelajari itu semuanya terkumpul di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gimana sih cara memasukkannya gimana? Kok bisa tahu-tahu seluruh akidah itu masuk dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Yang pertama kita tengok isinya la ilaha illallah. Karena yang terkandung di dalam makna la ilaha illallah itu secara lafaz terjemahnya adalah dimaknai subutul uluhiyati lillahi ta'ala. Ngomong tidak ada Tuhan kecuali Allah itu sama aja ngomong menetapkan sifat-sifat ketuhanan itu hanya ada pada Allah, tidak ada pada selain Allah. Gitu kan? Kita ngomong tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Berarti masih ngomong hanya Allah yang Tuhan. Yang lainnya bukan Tuhan. Ya. Jadi ngomong la ilaha illallah itu mau ngomong hanya Allah lah yang bersifat Tuhan. Gitu loh. Jadi sama aja ngomong subutul uluhiyati lillahi wajibun. Tetapnya atau wajibnya sifat-sifat ketuhanan itu hanya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita ngomonglah sifat-sifat ketuhanan itu apa, atau disebut Tuhan itu apa? Hanya Allah lah yang Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan itu apa? Maka banyak orang membuat definisi tentang
Tuhan. Banyak orang membuat pengertian tentang maknanya ketuhanan. Tapi dari makna-makna yang banyak itu tidak dipilih oleh musonif kitab. Musonif kitab ini memilih makna ketuhanan yang beda dengan yang lain. Kalau orang lain memberi penjelasan tentang makna ketuhanan itu dimaknai apa? Al-ma'bud bihaqqin. Apa sih Tuhan itu? Oh, Tuhan itu adalah zat yang berhak untuk disembah. Al-ma'bud bihaq. Kalau cuman al-ma'bud, Tuhan itu yang disembah, itu pengertian secara umum semua agama. Kamu tanya agama lain coba. Mau Kristen, mau Buddha, mau apa saja, kamu tanya Tuhan itu apa? Maka dia menjawab, ya yang kita sembah. Yang disembah itu namanya Tuhan. Jadi kalau kamu ngomong Allah itu adalah yang disembah atau sesembahan, ini masih sama dengan nanti pengertian yang lain yang mengatakan itu juga disembah, ono juga disembah, ono juga disembah. Berarti masih ada samanya dong kalau begitu. Maka diberi pengertian oleh musonif yang lain, oleh para fuqaha, al-ma'bud bihaq. Ditambahin yang zat yang berhak untuk disembah, itulah Tuhan. Nah, yang bukan Tuhan, yang nggak berhak untuk disembah, gimana wong bukan Tuhan kok disembah? Tapi pengertian ini tidak bisa memuat semua akidah yang sudah kita pelajari. Pengertian ini tidak bisa membawa pemahaman tentang seluruh akidah yang sudah kita gali selama ini, yang sudah kita uraikan selama ini. Kita pinginnya bagaimana? Kita pinginnya seluruh akidah itu masuk ke dalam pengertian ketuhanan. Kalau pengennya begitu, maka musonef membuat pengertian sendiri. Yang pengertian itu nantinya akan memuat seluruh akidah yang sudah kita pelajari. Apa pengertian Tuhan menurut musonef? Kata musonef, pengertian Tuhan yang benar, artinya yang bisa memasukkan seluruh makna akidah yang kita pelajari, dimengerti dengan istighna'ul ilahi an kulli ma siwah waftiqaru kullu ma'adahu ilaih. Apa sih Tuhan itu? Tuhan itu adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Dan segala sesuatu membutuhkan Dia. Itu namanya Tuhan. Jadi ada berapa? Ada berapa? Ada dua makna, ada dua definisi. Yang pertama apa? Zat yang tidak butuh segala sesuatu. Yang kedua, segala sesuatu membutuhkan Dia. Itulah yang namanya Tuhan. Itu loh. Jadi ya ilahi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai pemeliharaku, wahai Rabbku. Apa sih Tuhan itu apa? Dialah zat yang tidak membutuhkan segalanya. Dan segala selain Dia semuanya butuh kepada Dia. Itu loh. Maka
pengertian ini, definisi ini dipilih langsung oleh musonif. Gunanya untuk apa? Ini bisa memasukkan seluruh akidah yang sudah kita pelajari. Kenapa? Karena dengan pengertian ini nanti akan dijelaskan tuh, dia Tuhan tidak butuh kepada segalanya. Kalau memang dia nggak butuh segalanya, maka berarti dia wajib punya sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah sampai ke bawah. Itu loh maksudnya. Terus dan segalanya butuh kepada dia. Karena dia itu dibutuhkan oleh segalanya, berarti pada dia wajib punya sifat wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat sampai selanjutnya. Gitu loh maksudnya. Nyambung ya. Jadi definisi ini dipilih oleh musonif karena definisi ini bisa memasukkan seluruh akidah yang kita pelajari. Ini buat wiritan nggak apa-apa. Kamu tiap hari bertanya istighna'ul ila an kulli ma siwa wa iftiqaru kullu ma adau ilaih. Istighna'ul ila an kulli ma siwa wa iftiqaru kullu ma adahu ilaih. Tulis tuh. Tulis di mana? Tulis di mana? Di hati. Kenapa? Kalau kamu tulis di hati jadi ilmu. Kalau ditulis di buku nggak jadi ilmu. Jadi yang di buku ini bukan ilmu, ini bukan. Nggak ada ilmu di buku, nggak ada. Ilmu itu sifatnya orang. Kalau sudah nempel di hatinya orang baru jadi ilmu. Kalau di buku catatan atau maklumat, bukan ilmu, gitu loh. Makanya catatnya jangan di buku doang, tapi catat dalam hati, jadikan wirid. Tuhan itu apa sih? Zat yang gak butuh segalanya dan segalanya butuh dia. Zat yang gak butuh segalanya dan segalanya butuh dia. Zat yang gak butuh segalanya dan segalanya butuh dia. Itu jadikan wirid biar nempel di hati kita, jelas. Oh, itu loh yang harus saya pahami tentang ketuhanan. Walaupun kamu boleh saja pakai pengertian Tuhan itu yang berhak untuk disembah, boleh. Tapi pengertian ini tidak bisa memasukkan seluruh makna yang kita pelajari. Ya. Jadi yang pertama nanti akan kita jelaskan satu persatu seluruh makna-makna itu akan kita bagi dua. Asalnya gitu loh. Kan kita ngaji selama ini sifat yang wajib ada berapa? 20. Biar kamu tahu tuh, ini sifat 20 ini buat apa sih fungsinya gitu loh. Oh, ngaji kok sifatnya 20 doang. Oh, enggak 20. Ya. 20 itu nanti akan kita bagi dua, karena 20 itu akan membentuk makna ketuhanan. Kalau belum dibagi dua gimana? Belum terbentuk makna ketuhanan. Setelah nanti dibagi dua, sebagian masuk dalam makna istighna, sebagian masuk makna iftikor, barulah terbentuk makna ketuhanan dari 20 sifat tersebut. Itu. Jadi kalau selama ini kita biasa ngapalin doang tuh wujud, qidam, baqa, ya anak-anak kita baru hafal-hafalan. Sekarang kita akan paham, oh ternyata wujud, qidam, baqa yang 20 itu membentuk makna ketuhanan setelah dirangkai, gitu loh. Setelah disusun menjadi susunan yang baik, dimasukkan dalam definisi, maka 20 itu terbentuklah makna ketuhanan.
Dan dari makna ini nanti kita bukan hanya akan menemukan Tuhan yang sebenarnya, tapi akan bisa menolak semua yang lain yang bukan Tuhan. Kenapa? Karena kalau dia Tuhan harus punya kriteria ini, harus punya makna-makna ini di dalam dirinya. Kalau enggak, ya dia berarti bukan Tuhan. Gitu loh. Jadi kalau saya ngajinya baru ngapalin doang wujud kidam bako, gimana Bib? Berarti kita baru tahu bahannya doang, baru tahu pokok-pokoknya doang, tapi belum tahu bagaimana ini merangkai menjadi makna ketuhanan. Jadi gambarnya ginilah, kamu selama ini itu sama saja saya ajak masuk ke material. Kamu tahu material? Jualnya apa? Hah? Bahan ada bata, ada pasir, ada semen, apalagi besi, ada ya, itu semua bahan bangunan rumah. Tapi dari semua bahan itu yang dijual di material, kita belum melihat rumahnya. Ya, baru lihat apanya? Bahannya. Itulah maksudnya. Lah, biar saya ngelihat gambar rumah gimana? Ya dibeli dulu bahan-bahannya, kemudian disusun biar jadi rumah. Gitu loh. Kalau belum disusun, masih bahan doang yang berserakan, ya belum kelihatan rumahnya. Nyambung. Sama kayak 20 sifat yang kita pelajari. Kalau baru 20 dipelajari doang, belum disusun menjadi makna apa-apa, ya belum terlihat makna ketuhanan dari situ. Gitu loh. Kalau sudah dirakit, disusun jadi 2 makna, 2 definisi, barulah kelihatan, oh ternyata 20 ini setelah disusun muncullah makna ketuhanan dari dia. Dan makna ini kita pegang kuat-kuat, karena dengan makna ini kita akan bisa menolak seluruh yang bukan Tuhan. Jadi kita menetapkan, memutuskan Allah itu wajib bersifat Tuhan, itu bukan tuduhan, bukan sangkaan, bukan kira-kira, tapi nyata. Adapun selain Allah disebut sebagai Tuhan, itu hanya dugaan, kira-kira, sangkaan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membuktikan adanya sifat-sifat ketuhanan yang 20 ini kepada mereka. Makanya di Quran dikatakan, orang yang menyebut Tuhan kepada selain Allah itu hanya ada namanya tapi nggak ada barangnya, gitu loh. Disebut doang Tuhan, barangnya mana? Nggak ada. Artinya nggak ada Tuhan lain selain Allah. Walaupun mereka menyebut si ini Tuhan, si anu Tuhan, si anu Tuhan, itu disebut namanya sebagai Tuhan, tapi barangnya bukan Tuhan. Nggak ada. Nah, kita menetapkan Allah bersifat Tuhan, itu bukan dugaan, tapi betul-betul nyata. Memang sifat-sifat itu hanya ada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi besok kita akan mulai masuk satu persatu. 20 ini akan kita bagi 2. Yang pertama jumlahnya ada 11 sifat. Yang kedua ada 9 sifat. Ya, yang 11 sifat menunjukkan makna apa?
istighna, bahwa Allah itu adalah zat yang tidak butuh segala sesuatu. Itu wajib pada dirinya ada 11 sifat. Lalu yang 9 sifat menunjukkan dia dibutuhkan oleh yang lain. Saya, langit, bumi, segalanya butuh kepada Allah. Kenapa? Karena pada Allah ada 9 sifat yang menunjukkan segalanya pasti butuh kepada Dia. Ya, 20 dibagi jadi 2, yang sebagian jumlahnya 11 sifat, yang sebagian jumlahnya 9 sifat. Yang 11 menunjukkan makna yang pertama, Allah tidak butuh segalanya. Yang kedua, yang 9 menunjukkan makna yang kedua, bahwa segala sesuatu membutuhkan Allah, membutuhkan Dia. Ini kita akan urai tuh. Yang 11 apa saja, yang 9 apa saja. Kita akan lanjutkan insyaallah perjumpaan yang akan datang. Ini kesimpulannya pelan-pelan, biar apa yang kita sudah terangkan teringat kembali. Oh, ternyata ini masuk kemari gunanya toh. Jadi ulama itu nggak ada yang sia-sia kerjanya, nggak ada. Membuat prinsip, membuat pedoman, semuanya ada gunanya, yang itu nanti akan membentuk sebuah makna ketuhanan yang akan jadi pegangan kita seumur hidup. Kita akan hidup dengan kalimat itu, kita akan mati dengan kalimat itu, dan kita akan bangkit dari kubur insya Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah kita sambung yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتوب تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وأمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد طعس صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.